Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk semua. Pada video kali ini saya akan membahas materi memecahkan relasi rekurens. Fokus kita ada dua, yaitu relasi rekurens linear homogen dan relasi rekurens linear tak homogen. Oke, baik. Kita lihat dulu bentuk umum. Jadi bentuk umum dari relasi rekurens linear homogen berderajat K adalah yang ini. AN sama dengan C1AN-1 tambah C2AN-2 tambah dan seterusnya tambah CKAN-K dengan C1, C2, CK bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Ya, CK tidak sama dengan 0 ini sebenarnya berkaitan dengan derajatnya. Karena kita tadi bicaranya derajat K, maka CK-nya ditekankan tidak boleh 0. Karena kalau CK 0, maka otomatis suku ke AN-K itu akan hilang, akan jadi 0. Makanya CK-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, ya, dari bentuk umum yang diberikan, maka contoh nomor 1 ini jelas ya, mudah, sangat mudah untuk kita sebutkan bahwa ini linear berderajat 1. Jadi ini linear homogen berderajat 1. Contoh nomor 2 ini juga mudah ya, linear homogen berderajat 2. Contoh yang ketiga, contoh yang ketiga ini ada sedikit berbeda ya, berbeda dari bentuk umum. Di sini ada suku ya, suku bilangan konstan, sehingga ini itu tidak homogen ya. Jadi perlu diketahui bahwa homogen itu jika semua variabelnya digabung satu ruas, maka salah satu ruasnya itu menyisakan 0, ya kan? Nah, selain 0 itu tidak homogen ya, maka contoh ketiga ini adalah linear tapi tak homogen. Nah, yang keempat, perhatikan ini ada suku yang berpangkat 2, berarti ini tidak linear. Nah, contoh yang terakhir ya, ini ada koefisiennya n ya, berarti ini koefisien tidak konstan. Mudah ya, mudah. Jadi kita sudah bisa menyebutkan ya relasi-relasi rekurensi itu dari kelinearannya homogen atau tidak itu sudah bisa kita bedakan ya, berdasarkan bentuk umum tadi. Oke, kita lanjut. Nah, adapun langkah dasar dalam memecahkan relasi rekurensi homogen linear adalah mencari solusi dalam bentuk AN sama dengan R pangkat N dengan R konstan. Nah, jadi definisinya itu gini. AN sama dengan R pangkat N adalah solusi dari AN sama dengan C1AN-1 tambah C2AN-2 tambah dan seterusnya tambah CKAN-K ya, atau dengan bahasa lainnya begini. AN sama dengan R pangkat N adalah solusi dari relasi rekurensi homogen linear dengan bentuk ini ya. Jika dan hanya jika R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N-1 tambah C2 R pangkat N-2 dan seterusnya tambah CK R N-K ya. Bila kedua ruas dibagi dengan R pangkat N-K, jadi kedua ruas dari persamaan ini dibagi dengan R-K, diperoleh persamaan karakteristik ya. Ini persamaan karakteristik dan akar-akar dari persamaan karakteristik ini disebut akar karakteristik. Mudah kan? Oke ya, baik, kita lanjut. Ya, sekarang kita mulai dari yang orde 2 ya, yang orde 2 dulu. Tadi orde K, sekarang kita mulai dari orde 2. Teoremanya begini ya. Misalkan C1 C2 bilangan real dan R kuadrat, dan ini adalah persamaan karakteristiknya ya. Dan akar-akarnya berbeda R1 dan R2. Maka solusinya itu selalu berbentuk begini ya. Jadi kalau bentuk relasi rekurensinya begini, maka solusinya adalah selalu berbentuk ini ya, seperti yang ada pada layar gitu
Ya, untuk mudah memahami, kita bisa langsung ke contoh soal. Carilah solusi dari AN sama dengan AN-1 tambah 2AN-2 dengan kondisi awal A0-nya sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Oke, maka ini berdasarkan definisi tadi, ini kan sebenarnya bisa kita tulis sebagai R pangkat N sama dengan R pangkat N-1 ditambah 2R pangkat N2, ya kan? Nah, ini berdasarkan definisi tadi. Nah, jika persamaan ini kedua ruasnya kita bagi dengan R-2, maka kita akan dapatkan R kuadrat sama dengan R ditambah 2, atau bisa kita tulis R kuadrat dikurang R kurang 2 sama dengan 0. Diperoleh akar karakteristik. Ini akar karakteristik. Nah, akar karakteristik ini menghasilkan akar-akar R sama dengan 2 dan R sama dengan min 1. Mudah ya? Mudah. Oke, seperti pada layar ya. Oke, maka menurut teorema 1, solusinya adalah seperti ini ya. Ya, ini solusinya menurut teorema tadi. Jadi teoremanya bisa langsung kita pakai. Jadi solusi dari relasi referensinya adalah AN sama dengan alfa 1 2 pangkat N tambah alfa 2 min 1 pangkat N. Nah, selanjutnya karena ada nilai awal yang diberikan yaitu A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7, nilai awal ini bisa kita pakai untuk menentukan alfa 1 dan alfa 2. Jadi nilai awal ini kita substitusi nanti ke sini. Ya, kita substitusi sehingga kita akan dapatkan alfa 1 dan alfa 2. Nah, dalam mensubstitusi ini kan nanti kita akan dapat dua persamaan ya. Jadi persamaan linear, dua persamaan. Dari dua persamaan itu kita gunakan metode-metode yang sudah dipelajari, yang sudah kalian kuasai, bisa eliminasi, bisa substitusi, bisa pakai metode matriks. Sehingga diperolehlah alfa 1 dan alfa 2. Oke ya. Nah, sehingga solusinya adalah AN sama dengan 3 kali 2 pangkat N dikurang min 1 pangkat N. Oke, jelas ya? Ya, atau sebenarnya kalau kita mau tulis juga boleh. Bagaimana kita menentukan alfa 1 dan alfa 2-nya. Ya, untuk A0 ya, untuk A0 dulu. Untuk A0 berarti kan ini A0 kita substitusi ke solusi. Gantiannya dengan 0. Berarti alfa 1, 2 pangkat 0 itu kan 1, berarti 1. Ditambah min 1 pangkat 0 juga 1, berarti tambah alfa 2. Tambah alfa 2 itu sama dengan 2. Ya. Untuk yang A1, berarti N-nya diganti 1. 2 pangkat 1 kan 2. Berarti di sini 2 alfa 1, 2 alfa 1. Ya kan? Min 1 di pangkat 1, min 1. Berarti dikurang alfa 2 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Ya, kita peroleh dua persamaan. Dari dua persamaan ini bisa Anda gunakan eliminasi, substitusi, metode matriks juga boleh ya. Sampai kemudian didapatlah alfa 1 sama dengan 3 dan alfa 2 sama dengan min 1. Ya. Mudah bukan? Ya, mudah ya. Oke. Kita lihat lagi ya untuk akar tunggal ya. Tadi derajat 2 akar berbeda, sekarang untuk akar yang tunggal. Ini mirip-mirip sebenarnya ya, cara pengerjaannya pada prinsipnya ya, pada dasarnya sama. Perbedaannya itu hanya di sini ya, pada solusinya ya, atau langkahnya itu sama. Perbedaannya itu ada di sini. Ini di sini ada n-nya yang ini ya, ada n yang ini perbedaannya. Kalau di akar yang berbeda tadi tidak ada n-nya ya, n-nya dihapus.
di sini ada n. Itu perbedaannya. Jadi saya kira ini tidak ada masalah juga. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Ini contohnya. Maka ini ya, ini sebenarnya bisa langsung saja kalau punya bentuk relasi rekurensinya seperti ini. Maka ini kan derajat 2 ya. Derajat 2. Maka AN itu adalah R pangkat 2 gitu. Bisa langsung ditulis saja, ini R kuadrat. Ada 6 di sana, langsung kita gabung satu ruas kurang 6R. Ini negatif pindah ke ruas kiri berarti 9 ya, tambah 9 sama dengan 0. Ya, ini perhatikan ya. Persamaan karakteristiknya. Ini kan kalau kita faktorkan ini jadinya R dikurang 3 kuadrat. Ya, sama dengan 0. Maka R-nya sama dengan R1 2-nya tuh sama dengan 3. R-nya tunggal. Ya. Jadi R-nya tunggal. Ya, bisa lihat ya di layar. Maka menurut teorema tinggal disubstitusi lagi ke bentuk umum tadi ya, ke solusinya adalah alfa 1 3 pangkat n, 3 itu dari sini, ditambah alfa 2 n 3 pangkat n. Dengan cara yang sama seperti contoh 1 tadi, karena dikasih nilai awal, maka kita bisa menentukan alfa 1 dan alfa 2 nya. Maka solusinya adalah ini. Jelas ya? Oke, next. Solusi relasi rekurensi homogen RDK dengan akar berbeda. Ya, ini dengan akar berbeda. Ya, sekarang kita perumum. Ya, kita tadi mulai dari yang kecil ya, biar memudahkan ya, kita simulasi dengan yang kecil dulu ya. Sekarang kita perumum untuk relasi rekurensi homogen RDK dengan akar berbeda. Jadi akarnya itu ada sebanyak K ya, ada sebanyak K, karena ini ya, karena pangkatnya itu ada sampai K, maka akarnya juga ada sebanyak K. Maka solusinya itu sebetulnya sama saja ya, prinsipnya sama saja dengan orde 2, hanya di sini banyak ya, panjang sampai K ya, seperti ini ya. Jadi alfa 1 R1 pangkat N, alfa 2 R2 pangkat N, dan seterusnya ya. Kalau derajat 2 kan tadi sampai sini ya, sampai sini. Nah, ini derajat kan tinggal diterusin aja, saya kira nggak ada masalah ya. Oke, ini contohnya. Contoh soal ini derajat 3 ya. Dari sini sebenarnya dari AN sama dengan 6 AN-1 kurang 11 AN-2 tambah 6 AN-3, ini bisa langsung diperoleh persamaan karakteristiknya. Sama karakteristiknya ini karena berderajat 3 sampai ada 3 suku, di situ ada N-3, berarti langsung saja di situ pasti R pangkat 3 ya. R pangkat 3. Sini ada 6, pindah ruas jadi negatif, kurang 6R kuadrat ya, N-1 itu jadi R kuadrat, N-2 nya jadi R, berarti ngasih sini tambah 11R, yang N-3 itu jadi konstan, ini dikurang 6 sama dengan 0, jadi persamaan karakteristiknya itu ya, seperti ini. Nah, dan dengan menghitung akar-akarnya kita mendapatkan R sama dengan 1, R sama dengan 2, dan R sama dengan 3. Ya, untuk menghitung akar-akar dari persamaan karakteristik ini, untuk yang pangkatnya itu sudah lebih dari 2, seperti 3, 4, ini bisa juga digunakan metode yang sudah dipelajari ya, di analisis real, dipelajari di kalkulus, di mata-mata kuliah yang lain. Bisa kita gunakan kaidah pembagian atau aturan pemfaktoran ya, boleh ya. Jadi dengan memfaktorkan persamaan ini, maka kita dapat akar-akarnya. Jadi akar-akarnya adalah R sama dengan 1, R sama dengan 2, dan R sama dengan 3. Perhatikan akar-akarnya semuanya berbeda. Dengan demikian ya, dengan menggunakan teorema tadi, ini mudah sekali ya. Kalau sudah dapat akar-akar itu, masukkan. Nah, solusinya seperti ini. Nah, lagi-lagi karena diberikan kondisi awal, perhatikan di sini kondisi awalnya ada 3 ya, karena ada 3.
ada alfa 1, alfa 2, alfa 3, sehingga kalau di sini ada 3 maka kita akan dapat 3 persamaan dengan 3 variabel. Ya, kita eliminasi atau substitusi atau pakai metode matriks, maka langsung mendapat alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 nya, sehingga solusinya adalah ini. Oke, jelas ya? Ya, kita lanjutkan solusi relasi rekurensi homogen ORDK dengan beberapa akar sama. Ya, jadi kalau yang tadi kita perumum untuk ORDK dengan akar yang berbeda ada sebanyak K akar yang berbeda, maka sekarang dengan derajat K dengan dari K itu ada beberapa akar yang sama, jadi tidak semuanya berbeda. Ada beberapa akar diantaranya adalah sama. Oke, teoremanya adalah misalkan C1, C2 sampai dan seterusnya CK bilangan real dan persamaan karakteristik R pangkat K kurang C1 RK min 1 kurang C2 RK dan seterusnya sama dengan 0 mempunyai T akar R1, R2, RT berbeda. Ya, ingat ya, tolong coba kita pahami maksud dari teorema ini. Jadi persamaan karakteristiknya mempunyai T akar, yaitu R1, R2 sampai RT berbeda dengan multiplitas M1, M2 sampai MT. Ya, dengan M1 tambah M2 tambah dan seterusnya tambah MT sama dengan K. Oke, jadi R1, R2 sampai RT ini berbeda, namun R1, R2, RT ini memiliki multiplitas tidak satu, ya, multiplitasnya itu 2 atau lebih gitu. Maka solusi dari relasi rekurens yang diberikan adalah bentuknya tuh seperti ini ya, bentuk solusinya itu seperti ini ya, bisa Anda lihat itu perbedaannya di mana ya, perhatikan ya. Misalkan ya kita punya akarnya tadi R1 ya, maka ini tergantung multiplitas ya, A1 alfa 1 0 tambah alfa 1,1 n tambah dan seterusnya tambah alfa 1, M1 min 1 n pangkat M1 min 1 ya. Jadi perhatikan di sini R1 itu mempunyai multiplitas M1, maka ini penambahannya di sini ya sampai M1 ya, sampai kita dapat M1 dari 1 kemudian sampai M1 ya. Jelas ya? Jadi mulai dari 1,0, 1,1 dan seterusnya sampai 1,M1 ya. Oke, untuk lebih mudah memahami, kita lihat langsung aja ke contohnya. Contoh yang keempat, tentukan solusi dari relasi rekurens AN sama dengan min 3 AN min 1 kurang 3 AN min 2 kurang AN min 3 dengan kondisi awal A0 sama dengan 1, A1 sama dengan min 2 dan A2 sama dengan min 1. Oke, persamaan karakteristik yang diberikan ya dengan cara yang sama ya, jadi persamaan karakteristiknya sudah tidak sulit kan ya, sudah mudah. Jadi dari relasi rekurens ini kita bisa langsung dapat persamaan karakteristiknya ya, karena ini order 3 maka di sini ada R pangkat 3 tambah 3R kuadrat tambah 3R tambah 1 sama dengan 0 dan diperoleh akarnya R sama dengan min 1 dengan multiplitas 3 ya, dengan multiplisitas 3. Oke. Maka berdasarkan teorema tadi ya, karena akarnya min 1 multiplisitasnya 3, sehingga solusinya adalah seperti ini tadi ya, AN sama dengan alfa 1,0 min 1 pangkat N tambah alfa 1,1 N min 1 pangkat N tambah alfa 1,2 N kuadrat min 1 pangkat N. Atau sebetulnya bisa kita tuliskan lebih sederhana lagi ya, bisa saja begini. Nah, ini kan tadi untuk memudahkan saja teorema penulisan secara umum. Bisa kita tulis AN itu sama dengan
alfa 1 min 1 pangkat n, ya, atau gini ya, saya ulang biar singkat gitu ya, biar cukup di layar. Bisa kita tuliskan gini ya, ini bisa kita tuliskan gini, AN sama dengan alfa 1 ya ditambah alfa 2n ya ditambah alfa 3n kuadrat dikali dengan min 1 pangkat n, min 1 pangkat n. Seperti ini ya. Ya. Oke. Nggak kelihatan ya. Oke, coba saya tulis di space yang lebih panjang. Di sini mungkin ya. Saya tulis di sini aja ya, di bawah. Jadi AN itu bisa ditulis sebagai alfa 1 tambah alfa 2n ditambah alfa 3n kuadrat dikali min 1 pangkat n. Nah, sebetulnya solusinya bisa kita tulis seperti ini. Ini lebih kelihatannya lebih gampang ya penulisannya. Dengan memandang kondisi awal, jadi kondisi awalnya tadi kita substitusi ke sini ya, kita akan dapat 3 persamaan. Dari 3 persamaan itu kita eliminasi atau kita substitusi atau kita gunakan metode lain, maka kita akan dapat alfa 1, alfa 2 dan alfa n nya, sehingga solusinya adalah ini ya. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Baik, sekarang masuk relasi rekurens linear tak homogen ya. Ya, kalau di awal tadi adalah semuanya linear yang homogen, maka sekarang adalah linear tak homogen. Jadi yang menjadi pembeda ya dari linear tak homogen itu adalah ada fungsinya di sini ya. Ada fungsi yang sukunya itu berbentuk lain ya. Contohnya ya, jadi ya yang ini tuh relasi homogennya, ya, relasi homogen berkaitan ya, disebut relasi homogen berkaitan. Jadi sampai sini ya, dari sini sampai sini itu relasi homogen berkaitan. Kemudian suku setelah itu adalah bentuk tak homogennya. Oke, contoh AN sama dengan AN 1 tambah 2N ya. Yang menjadi Fn-nya itu adalah yang ini ya. Yang menjadi Fn-nya yang ini. Berikutnya ya, ini ya n faktorial ya. Kemudian yang ketiga yang 5n ya. Jadi itu contoh-contoh dari relasi rekurens linear tak homogen. Oke, teoremanya jika AN ya, kasih angkat ada pangkat P di atas tuh adalah solusi khusus dari relasi rekurens linear tak homogen dengan koefisien konstan, maka setiap solusi berbentuk ya, jadi solusi umum dari relasi rekurens linear tak homogen itu bentuknya seperti ini. Jadi solusi partikular atau solusi khusus ditambah dengan solusi homogen ya. Jadi ini solusi khusus ditambah ini solusi homogen. Jelas ya? Oke. Contoh, tentukan semua solusi dari relasi rekurens AN sama dengan 3N-1 tambah 2N. Nah, perhatikan, ini kan ada dua ini ya. Ada yang homogen, ada yang tidak homogennya ya. Jadi bentuk tidak homogennya itu yang ini ya. Oke, jelas ya? Oke. Maka bisa kita cari dulu solusi khusus. Solusi khusus dari Fn sama dengan 2N. Nah, karena Fn sama dengan 2N adalah polinom berderajat 1, maka kita coba polinom berderajat 1. Kita tulis Pn sama dengan Cn tambah D. Jadi ini kita misalkan solusi khususnya itu berbentuk seperti ini. Jadi solusi khusus itu coba-coba sebetulnya ya. Nanti ada teoremanya. Ini sebagai contoh dulu ya. Kita coba-coba sesuai dengan
konteks atau sesuai dengan fungsi yang tak homogennya gitu. Ya, di sini tadi kita tulis Fn sama dengan 2n sesuai dengan Fn-nya, atau lebih bagusnya kita sebut gitu ya, sesuai dengan fungsi Fn-nya. Ya, ini kita coba Pn sama dengan Cn tambah D dengan C dan D konstan. Selanjutnya kita substitusi. Jadi ini kita substitusi ke sini, ya. Pn sama dengan Cn tambah D itu kita substitusi ke relasi rekurensnya. Maka kita akan dapat Pn sama dengan 3Pn min 1 ditambah 2n. Oke, perhatikan ya, setelah disubstitusi tadi jadinya yang ini. Ya, jadinya yang ini. Ya, kemudian masukkan bahwa Pn itu adalah Cn tambah D. Ini Cn tambah D, maka di sini jadinya 3Cn min 1 tambah D tambah 2n. Dengan menyederhanakan, maka kita akan dapat C sama dengan min 1 dan D sama dengan min 3 per 2. Oke, sehingga kita peroleh solusi khususnya adalah min N kurang 3 per 2. Ini solusi khusus. Nah, pekerjaannya belum selesai ya, karena itu masih solusi khusus. Itu masih solusi dari Fn sama dengan 2n yang ini. Sekarang kita cari solusi dari relasi rekurens homogen yang berkaitan. Ya, untuk solusi homogennya ini persamaannya ya, relasi referensinya, maka ini bisa langsung kita tuliskan persamaan karakteristiknya. Karena ini berderajat 1, maka R kurang 3 sama dengan 0 ya, langsung kita dapat akarnya R sama dengan 3 ya. Nah, maka solusinya adalah alfa 3 pangkat N. Ya, ini bisa kita gunakan teorema di bagian relasi referensi homogen. Solusi umum itu seperti itu. Nah, karena sudah kita peroleh solusi homogennya, maka tinggal kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan AN sama dengan 3 alfa N min 1 tambah 2N adalah jadi menurut teorema 5 tadi, solusi umum dari persamaan ini adalah ini ya. Oke, jelas ya. Oke, next. Nah, selanjutnya nilai awal tadi itu dipakai untuk menghitung alfanya. Nah, kita dapat alfanya seperti ini. Oke, jadi alfanya itu 11 per 6. Oke, berikut teorema 6. Misalkan AN memenuhi relasi rekurens tak homogen linear ya, atau memenuhi relasi rekurens linear tak homogen seperti ini dengan CII sama dengan 1, 2 sampai ke bilangan real dan Fn, N-nya bentuknya seperti ini, maka jika S bukan akar dari persamaan karakteristik relasi rekurens homogen yang berkaitan ya. Jika S ya, S yang ini ya bukan akar dari persamaan karakteristik relasi rekurens homogen yang berkaitan, maka terdapat solusi khusus yang berbentuk seperti ini ya. Nah, jadi ada dua. Jadi S itu bisa jadi akar karakteristik ya, jadi bisa kebetulan ya, bisa jadi S ini sama dengan salah satu akar karakteristik dari bagian homogennya. Nah, jadi kalau dia itu adalah akar karakteristik dengan multiplitas M, maka terdapat solusi khusus. Jadi berbeda ya, ada dua nih ya. Kalau bukan akar, solusinya ini. Kalau S itu merupakan akar, solusinya yang ini ya. Nah, jadi Fn sama dengan N pangkat M
dalam kurung PTN pangkat T tambah PT-1N pangkat T-1 dan seterusnya sampai P1N tambah P0 kurung kali S pangkat N. Ya, untuk lebih jelas mari kita lihat contohnya. Tentukan semua solusi dari relasi rekurens yang diberikan. Maka solusinya ya, dalam mengerjakan relasi rekurens tak homogen itu opsional ya, bisa kerjakan solusi khususnya dulu atau bisa kerjakan solusi homogennya dulu. Mana-mana aja yang dianggap paling bagus ya. Nah, jadi bisa kita kerjakan solusi homogennya dulu. Solusi homogennya adalah ANH sama dengan alfa 1 3 pangkat N tambah alfa 2 pangkat N. Ini kenapa bisa langsung ditulis? Ini sebetulnya sudah kita kerjakan tadi di contoh yang sebelumnya, karena bagian homogennya kan sampai sini. Ini bisa langsung kita tulis. Persamaan karakteristiknya adalah karena derajat 2 berarti R kuadrat dikurang 5R ditambah 6 sama dengan 0, maka R nya adalah 3 dan R sama dengan 2. Oke. Oke, next. Selanjutnya adalah solusi khusus. Ya, ini tadi sudah dapat solusi homogennya ya. Sekarang solusi khusus. Karena Fn sama dengan 7 pangkat N, solusi khusus yang perlu dicoba adalah, nah ini sudah bisa kita pakai teorema tadi ya. Teoremanya tadi sudah ada. Apakah 7 ini masuk di akar karakteristik ya? Ternyata 7 ini kan tadi teorema disebut sebagai S gitu ya. Ya, ternyata 7 itu tidak ya, bukan merupakan akar dari tidak sama ya. Jadi 7 itu tidak sama dengan akar karakteristik atau bukan merupakan salah satu dari akar karakteristik, sehingga tadi opsinya adalah kita pakai opsi yang pertama. Nah, di teorema tadi ya, teorema yang kelima. Ya, maka solusi khusus yang perlu kita coba ya, atau kita misalkan, ini kita misalkan ini ya. Misalkan solusi khususnya ini C7N ya, C7 pangkat N. Nah, selanjutnya ini kita substitusi ke persamaan rekurensnya. Nah, maka kita dapat C7 pangkat N sama dengan 5 C7 pangkat N 1 kurang 6 C7 pangkat N min 2 tambah 7 pangkat N. Ini disederhanakan sehingga kita dapat C sama dengan 49/20. Ya, maka solusi khususnya ya, karena C-nya sudah ada, maka solusi khususnya adalah ya AN ini dalam kurung P ini sama dengan 49 bagi 20 kali 7 pangkat N, itu solusi khususnya. Ya, kita sudah dapat solusi homogen dan solusi khusus, maka solusi umumnya adalah solusi homogen ditambah dengan solusi khusus. Atau bisa juga ditulis terbalik ya, solusi khusus ditambah solusi homogen, itu tidak masalah ya, karena penjumlahan bersifat komutatif. Jelas ya? Oke, contoh selanjutnya ini biar lebih mudah, kasih lagi contoh nih. Carilah solusi khusus dari relasi rekurens alfa AN sama dengan 6AN-1 tambah 9AN-2 tambah Fn. Jadi Fn-nya di sini nanti diberikan ya, ada Fn yang pertama itu 3n, n3n, kemudian n kuadrat 2n dan n kuadrat tambah 1 3n. Maka kita lihat solusinya ya. Solusi homogennya adalah, ini jelas, ini kita sudah bahas ya. Karena bagian homogennya ini sama dengan contoh sebelumnya tadi, ini kita dapat akarnya tunggal ya, akarnya tunggal karena ini kan persamaan karakteristiknya jadinya R kuadrat dikurang 6R ditambah 9 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan jadinya R kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi akarnya itu tunggal, akarnya 3 dengan multiplisitas 2.
maka solusi homogennya adalah ini. Nah, selanjutnya solusi khususnya adalah untuk yang pertama ini ya, solusi khusus yang perlu dicoba adalah ini ya, P0 N23N. Ini dari teorema tadi sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, N kuadrat kali P1N tambah P0 kali 3N. Nah, untuk 3 dan 4 ini sebagai latihan ya, ini sebagai latihan. Jelas ya? Sekira dari teorema tadi dan beberapa contoh ini tidak sulit ya. Tinggal ketelitian dan keuletannya saja mau mengerjakan soal latihan. Oke. Dan tambahan tugasnya 3 nomor. Ya. Ya, dengan berakhirnya slide ini maka pembahasan kita untuk materi mencari solusi dari persamaan, rekurens, homogen maupun tak homogen sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.